Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Akto Gunawan dari calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya ingin mencoba berdiskusi dan mensosialisasikan budaya positif dan segitiga restitusi. Ini salah satu penjelasan dari program guru penggerak ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya dibimbing oleh PP atau pengajar prakteknya Ibu R. Yosafianti, dan saya sendiri Akto Gunawan, calon guru penggerak. Nah, dalam pendahuluan ini saya ingin menjelaskan tentang budaya positif, yaitu sebuah pendekatan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan suportif bagi semua siswa. Pendekatan ini berfokus pada membangun hubungan positif antara guru dan siswa, mengembangkan karakter dan tanggung jawab siswa, serta menciptakan sistem yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan membangun disiplin positif. Nah, budaya positif ini harus kita coba bangun di SMK Negeri 7 Kota Serang. Nah, tujuannya untuk apa budaya positif ini? Tentu saja tujuannya itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan kesehatan mental dan emosional siswa, perilaku positif, lingkungan yang lebih aman, karakter siswa, rasa memiliki, dan hubungan guru dan siswa semakin baik lagi. Dan tak lupa juga kolaborasi guru, siswa, dan orang tua. Dan yang terpenting, menciptakan reputasi sekolah yang baik dan juga kehidupan sekolah yang lebih bermakna. Hal ini perlu kita saling bangun antara sesama guru dan juga siswa. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, prinsip-prinsipnya. Prinsip utama untuk budaya positif yaitu fokus pada kekuatan potensi siswa. Kita yakin siswa yang sudah diterima di sini pasti pada cerdas-cerdas, tidak mungkin diterima di sini. Mungkin yang terlihat oleh kita adalah mungkin negatifnya. Padahal potensi-potensi yang ada mungkin belum kita gali secara menyeluruh. Nah, bagaimana menggalinya? Kita harus membangun hubungan positif. Kita cari latar belakangnya, kita ciptakan mungkin saja ada satu kemampuan yang terlewat. Bisa jadi pintar menyanyi, bisa jadi pintar berdiskusi, atau juga hal-hal lain yang mungkin terlewatkan oleh kita. Dan tentu saja kita harus menciptakan sistem yang efektif. Apa itu sistem? Sistem itu akan berjalan kalau kita sudah membuat kesepakatan-kesepakatan yang diusulkan baik dari siswa ataupun guru. Atau kesepakatan dari pertemuan-pertemuan yang sudah ada, kita revisi lagi, kita ingatkan lagi, dan pengajaran eksplisit tentang karakter, keterlibatan semua pemangku kepentingan. Nah, bagaimanapun juga pemangku kepentingan ini berperan sangat besar ya. Apapun keputusan guru-guru atau siswa tanpa didukung oleh pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, dinas, ataupun para waka, maka seperti sia-sia hasil kesepakatan itu. Oleh karena itu, jika sudah kita buat kesepakatan-kesepakatan yang baik, jangan sampai kesepakatan yang baik ini tidak segera di-ACC oleh pemangku kepentingan. Supaya terciptanya sistem yang efektif. Kita nggak capek-capek lagi ngejelasin.
nggak capek-capek lagi, harus gini, harus gini, harus gini. Karena sistemnya sudah berjalan. Jika gini, maka akan resikonya ini, itu otomatis. Sistem. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Ini sepertinya menampar diri kita sendiri ya. Mulai dari diri sendiri. Nah, kita cek apakah diri kita sudah mulai menerapkannya. Kita sering berkoar-koar untuk menjelaskan ke orang lain. Diri sendiri saja belum dievaluasi. Sudah apa belum? Nah, libatkan siswa. Apakah siswa itu secara ini bisa mengecek kita tuh gurunya sebenarnya bagus apa tidak sebagai guru. Nah, bagaimana cara mengecek paling sederhana kita guru bagus atau tidak? Sangat mudah sekali. Dikangenin kehadirannya. Kalau misalkan kehadiran kita itu udah cepet pulang gitu, berarti kita ada masalah gitu kan, tidak dikangenin tuh. Ketika kehadiran kita dikangenin, kenapa yang nggak hadir ya guru ini, kenapa nggak? Nah, maka itulah guru yang sudah berhasil. Tetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas. Nah, ini sudah ketetapannya. Kita gunakan disiplin positif, rayakan kesuksesan, terus belajar dan berkembang. Nah, hal-hal ini cara menerapkan budaya positif. Selanjutnya, nah, segitiga restitusi. Membangun disiplin positif melalui kesalahan. Nah, tentu saja sebagai manusia kita akan mengalami ya sikap-sikap kesalahan. Oleh karena itu tentu saling mengingatkan dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dicoba dikembangkan di SMK Negeri 7 Kota Serang. Nah, terakhir kesimpulan, membangun budaya positif itu membutuhkan waktu dan usaha, tetapi hasilnya akan sangat bermanfaat bagi semua orang di sekolah. Ketika siswa belajar di lingkungan yang positif, mereka lebih like to success ya, lebih berjalan ke arah kesuksesannya, dan sekolah itu menjadi sesuatu yang sangat berkesan di hati siswa. Mungkin itu ya saya menjelaskan. Semoga ini juga untuk mengingatkan diri saya sebagai guru ya. Dan mari kita berdiskusi bagaimana supaya budaya positif ini bisa diterapkan dan dilaksanakan di sekolah ini. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan jika ada yang ingin kita diskusikan atau ingin dari awal. Mana ini? Yang mana? Ini cukup? Oke. Silakan Pak Ustadz, takut ada yang ingin disampaikan, ada ide tambahan atau apapun itu untuk membangun budaya positif di SMK Negeri 7 Kota Serang. Silakan Ibu. Mangga. Boleh, silakan. Kira-kira kalau budaya positif yang bisa diimplementasikan di kita nih, itu kayak apa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Fadila, saya pengajar Bahasa Indonesia SMK Negeri 7 Kota Serang. Terima kasih atas paparannya, Pak. Pertanyaan saya, budaya positif apa yang bisa diimplementasikan di SMK 7 itu sendiri? Terima kasih.
Sebenarnya budaya positif itu banyak sekali, tapi yang paling mudah dan sering kita apa diskusikan sampai pertemuan rapat yaitu adalah tentang budaya tepat waktu ya, kehadiran. Itu berapa kali dibahas. Kemudian tentang kebersihan. Dua budaya itu saja kalau misalkan betul-betul berjalan itu akan mempengaruhi seluruh sistem, dan saya yakin itu gitu. Dan saya yakin guru di sini semua udah tahu buang sampah pada tempatnya itu sangat baik, tapi kan sulit. Apalagi memilah dan memilih sampah mana gitu, ke tempat mana. Nah, pertanyaannya kembali ke yang seperti ini yang tadi, ke menerapkannya, ya kan? Menerapkannya mulai dari diri sendiri. Apakah kita sudah membuang sampah? Oh sudah, misalkan. Apakah buang sampahnya itu dibagi lagi? Sampah organik, non organik, atau ke B3? Nah, itu lebih hebat lagi, ningkat kan? Nah, pertanyaannya gimana kalau misalkan yang buangnya itu kita ngelihat ada yang buang itu, apakah kita mengingatkan? Nah, itu juga kan dibuat sistemnya. Siapa yang mampu mengingatkan gitu. Nah, dari hal-hal yang sebenarnya kan kalau ada yang ngebuang juga kan, ada yang ngebuang misalkan. Kadang kita tidak mengingatkan. Udahlah, biasa aja. Nah, itu kan gitu. Walaupun kita udah paham itu, tetap saling mengingatkan, karena jika satu sistem rusak akan merusak sistem yang lainnya, itu sudah pasti. Satu titik akan mempengaruhi titik yang lain. Semakin banyak titik, mungkin kaca itu menjadi gelap, rusak. Oke, ada lagi silakan. Kembali ke slide berapa? Ini. Mengembangkan karakter siswa. Karakter yang mana? Begini, yang namanya karakter itu kan polanya dari rumah. Iya, dari rumah. Dari rumah, pola karakter itu dari rumah mulai. Makanya ibu itu gerbang dari pengetahuan anak. Makanya apapun ya kita dapat matangnya dari pendidikan di rumah. Ulang lagi. Enggak. Dikira diulang lagi. Kita dapat matangnya dari pendidikan di rumah. Seberapapun hebatnya kita, ketika orang tua tadi kita mungkin ya. Pegang aja, udah pegang aja lah, sangkut. Ya, seberapa hebatnya kita, ya memang keberhasilannya kalau saya bisa presentasikan ya, presentasi keberhasilan kita tanpa dukung orang tua ya mungkin di bawah 50% lah. Kenapa? Karena kita mau karakter kita yang baik pun ketika sampai rumah maka dia akan kembali lagi ke pola awal. Di restart lah di rumah. Apalagi kita cuma ketemu hanya beberapa jam. Betul. Saya sebagai guru agama, nah, makanya ketika yang nggak usah jauh-jauh, anak nongkrong di masjid banyak. Jadi langsung ke ini aja ya, kasus. Saya nyuruh anak adan, gak ada yang mau, saya adan. Setelah saya adan selesai, bukannya wudhu malah pergi semua. Saya nggak menyalahkan, bukan menyalahkan anak. Oh ini karakter dari rumah, emang nggak pernah disuruh. Anak nggak pernah disuruh sama orang tua suruh sholat. Nah, siapa saya gitu nyuruh-nyuruh? Orang tuanya aja nggak pernah disuruh. Bapak ibu saja yang pernah nyuruh sholat, Pak. Bapak nyuruh-nyuruh saya kan gitu. Jadi itulah karakter. Jadi dari rumah itu karakternya seperti itu sampai kita punya. Kita berusaha ini lumayan luar biasa merubah karakter tadi. Makanya mengembangkan karakter menurut saya bukan merubah tapi merubah karakter yang negatif menjadi karakter yang positif. Ya, jadi merubah yang negatif ke positif. Karena karakter tadi kan ada yang karakternya yang negatif, karakter yang positif. Nah tadi, karena kita berusaha merubah karakter anak yang, nah mungkin Pak Akto punya strategi seperti apa strategi menurut Pak Akto gitu tuh. Ya, gitu.
Nah, calon guru penggerak, apakah punya strategi gitu untuk iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ininya ya dari kasusnya. Di sini saya langsung ke poin nomor 8 ya. Meningkatkan kolaborasi antara guru dan orang tua. Kalau misalkan kasusnya kayak gitu betul. Nah, di sini kan kita ke orang tua juga kadang belum kuat ikatannya, komunikasinya. Bisa jadi kasus-kasus itu kan beberapa kasus kalau misalkan kita misalkan ada satu komunitas orang tuanya itu kan sebenarnya di sini ada komunitas orang tua, tapi kalau misalkan komunitasnya itu diskusi dan komunikasinya baik, mungkin saja ada satu titik temu supaya karakter itu bisa dibentuk bersama. Di sini bagus, di rumah nggak bagus ya tetap sama. Tapi kalau itu kayaknya ke poin nomor 8, meningkatkan kolaborasi antara guru dan orang tua mungkin. Semoga menjawab ya. Silahkan yang lainnya. Enggak, silahkan. Punten Pak To, sebelumnya izin bertanya ya. Di sini kan ada tujuan budaya positif di poin 10. Ya, menciptakan kehidupan sekolah yang lebih bermakna. Ya kan? Betul. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana menciptakan sekolah yang lebih bermakna? Karena setiap sekolah itu kan mempunyai siswa-siswi banyak, Pak. Ada yang ribuan, ratusan gitu tuh ya. Nah, makna yang seperti apa sih gitu tuh yang dimaksud dalam tujuan budaya positif ini gitu tuh. Mungkin bagi Bapak maknanya seperti ini gitu tuh ya. Sama si siswa A, oh iya nyampe maknanya, tapi dengan siswa B, C sampai siswa Z itu belum tentu maknanya seperti yang Bapak maksud. Nah, itu tuh menyatukannya atau mengkolaborasikannya seperti apa gitu tuh ya. Iya, menyatukannya supaya makna yang Bapak maksud atau Bapak Ibu guru maksud lainnya tuh ngena ke anak-anak gitu tuh, dapat diterima oleh anak-anak gitu. Oke, terima kasih ya. Menciptakan kehidupan sekolah yang lebih bermakna. Kalau yang lebih bermakna kan biasanya tujuan akhirnya itu bahagia ya. Benar nggak ya? Kalau misalkan uang juga ada. Kan persepsi ya. Setiap orang punya persepsi. Tapi ujung-ujungnya persepsi itu pasti bahagia. Nah, cari titik temu kebahagiaan itu di lingkungan sekolah itu apa gitu. Banyak. Biasanya kan kita berputar datang pulang gitu. Tapi cara menemukan titik bahagianya di mana? Ada yang dari uang, ada yang dari kenyamanan, ada yang dari mana lagi? Bertemu teman-teman itu udah bahagia kadang. Ketemu teman gitu, atau rekan kerja juga kadang bahagia gitu kan. Di rumah mumet, pas di sekolah ketemu rekan kerja seneng itu kan. Nah, lagi ya. Nah, jadi intinya cari kesepakatan. Di awal itu kan kita membuat kesepakatan yang tentu saja sudah dibuat dari visi dan misi sekolah, sudah pasti dibuat dan visi. Nah, untuk menemukan makna apa dalam menuju kebahagiaan itu. Ketika ini sudah ketemu, visi dan misi sekolahnya dapat dan maknanya dapat, pasti kebahagiaan itu dapat. Larinya ke uang. Yang pasti mah setahu saya tuh ya kalau hatinya damai damai insya Allah. Mungkin itu. Semoga menjawab ya, tidak mungkin tidak puas. Oke, kita masih ada. Oh ya enggak, silakan. Oh iya, kepalanya hilang. Ya, terima kasih Pak Akto. Di sini di dalam tujuan budaya positif poin 2 ada
eh, peningkatan kesehatan mental dan emosional siswa. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Akto dengan cara atau langkah apa saja untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional siswa itu sehingga terwujud hasil belajar yang sesuai keinginan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjadi seorang guru yang memang benar-benar dikangenin siswa. Tadi ada yang seperti itu. Ya. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Akto. 2 menit ya. Oh iya. Bagaimana meningkatkan kesehatan mental dan emosional siswa? Ini pertanyaannya berat. Gurunya kan, iya. Soalnya gurunya juga kan kadang mentalnya dengan ini ya. Kadang. Tapi yang pasti kita harus menemukan titik kenyamanannya. Menurut saya ya, saya kan menurut persepsi, karena setiap orang punya pandangan masing-masing. Kalau saya menilainya itu, kita harus menemukan titik kenyamanannya. Ketika titik kenyamanan itu dalam batas standar tidak dapat, disitulah stresnya gitu. Tapi kalau dapat, rumitnya kayak gimana pun tersenyum. Gitu. Enjoy. Karena ketika rumit, apapun permasalahannya nggak bakalan selesai. Dalam persepsi ya, kita rumit nih. Tapi kalau ketemu standarnya, dan itu pasti akan meningkat. Kalau dalam sebuah kasus, ketika orang sudah melewati batas standar itu menemukan tantangan disebutnya. Ini standar, kasusnya di bawah. Ketika sudah melewati standar, nah tantangannya dapat tuh. Bukannya stres malahan, pengen mengalahkan. Nah, dari situ kadang berhasil jadi bahagia. Itu setahu saya. Dan kemudian yang kedua pertanyaannya tentang Bagaimana menjadi seorang guru yang memang benar-benar dikangenin siswa? Oh, dikangenin siswa ya. Kalau yang namanya dikangenin itu terlalu ini ya. Jadi kalau misalkan karakter siswa dengan karakter gurunya itu ketemu frekuensinya, setahu saya ya frekuensinya, karena setiap siswa ada yang pengen gini, ada yang pengen gini, ada yang pengen gini, dan itu nyari titik temunya itu harus kita punya database latar belakang siswa. Kalau dapat itu dan kita kena latar belakangnya itu, apapun omongan kita pasti nyambung. Tapi kalau misalkan nggak kena, sebagus apapun metode pengajarannya, mau entah pakai teknologi, entah pakai ini, itu biasanya bikin boring ya, apa ndak boring itu ya? Bosan, tetap nggak kena, malah tidur. Ya kalau misalkan sebagai guru, ya mungkin banyak evaluasi ya, kita juga sama. Guru evaluasi, kenapa siswa sering tidur? Kenapa siswa itu sering ngobrol sendiri, sering itu. Sebenarnya itu kan indikasi-indikasi bahwa kita itu ada kesalahan dalam metode atau mungkin belum dapat itunya kangeninnya itu. Yang pasti kalau misalkan sering dievaluasi, misal kalau sekarang kan kalau dalam sistem aplikasi itu yang sederhananya gini, berikan saya bintang O2, 3, 5 misalkan. Kalau di bawah itu udah ketahuan sebenarnya kita tuh nggak ada yang salah mengajarnya gitu. Dan itu nggak usah dijelasin siapa yang ngasih, misalkan bintangnya 2, 1. Kalau di sistemnya Gojek itu udah pasti backlist kan. Kalau guru gimana coba? Kalau pakai sistem gitu, saya yakin guru-guru pada mikir 2 kali. Saya bisa di backlist nih, dari sisi tukin, dari sisi ini gitu. Mungkin kalau sistem aplikasi, mungkin itu semoga sedikit mau membantu ya, soalnya ini juga bertanya kepada saya sebagai guru ya. Oke, cukup kali ya. Oh masih ada, oh sip. Terima kasih. Ini udah kayak ini Pak. Ya, saya mengacu ke tujuan budaya positif nomor 7 ya.
Nomor 8, maaf. Meningkatkan kolaborasi antara guru dan orang tua. Tidak semua orang tua bisa berkolaborasi dengan guru ya. Contohnya ketika kita melayangkan surat panggilan ke orang tua ternyata tidak datang, alasannya inilah itulah gitu. Ya, ya itu tadi. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Kadang kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan semuanya ke sekolah ya, ataupun ke guru gitu. Nah, bagaimana menanamkan pemahaman bahwa siswa yang sekolah itu, yang bersekolah di sekolah kita itu, keberhasilannya harus ditentukan oleh kolaborasi antara guru dan orang tua gitu. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kalau dalam dunia statistik, jika sebuah data itu di atas 60% sampai 70%, itu tingkat keberhasilannya lumayan bagus lah, 70%. Kalau misalkan tadi itu untuk hubungan orang tuanya itu disuratin ini, kita kasih statistiknya aja. Dari 100 siswa, misalnya 30 siswa, berapa persen yang nanggapin? Berapa persen yang bisa dikolaborasi? Berapa persen? Nah, hal-hal itu, kalau itu sudah berhasil, 70%-nya aja udah hebat banget. Apalagi sampai tingkat 80%. Kalau udah sampai tingkat 80%, berarti yang 30% sebenarnya di keluarganya ada masalah. Saya yakin itu ada masalah. Dan kalau kita hebat itu bisa bantu gitu, tapi itu terlalu tinggi. Dari yang 80% aja, ini kalau misalkan ini mungkin aja bisa ngebantu yang 30% masalah itu. Bisa jadi karena kalau kita semua megang, terlalu hebat lah kita itu, tingkatannya udah menteri. Tapi yang pasti 1% peningkatan di tiap bulan saja, misalnya ternyata 60% jadi 61, 62 gitu. Perbaikannya itu udah satu luar biasa untuk seorang guru. Nah, pertanyaannya bagaimana menilai itu? Ya kita bikin ini sendiri, bikin satu sistem untuk mengecek itu, dan hanya kita yang tahu. Kita yang tahu, mungkin tidak, mungkin inilah yang bisa saya. Karena ini standar-standar kasus yang saya rasakan tidak hanya di sini, di sekolah lain, dan itu sekolah-sekolah favorit. Saya awalnya di SDL, sekolah favorit SD sekota Serang. Itu kalau melihat dari luar, dari tingkat mana aja pasti ngelihatnya bagus. Tapi kasusnya sama, gitu kan. SMK 2 Kota Serang, bagus itu. Kalau orang ngelihat, oh SMK 2 Kota Serang, hebat. Gitu. Tapi kasus-kasusnya sama. Gitu. Tapi kasusnya, dan penjelasannya juga muter-muter ke sini. Nah, tapi dari 3 itu, untuk SMK Negeri 7, saya rasakan lebih baik dari yang lainnya. Kenapa? Gurunya itu kolaborasinya lebih baik. Terus untuk sinkronisasi namanya kolaborasi antar gurunya, sebagaimanapun rumitnya, lebih baik di sini. Benar, ini yang saya rasakan ya di sekolah-sekolah favorit ya. Di sini tuh TU-nya juga cepet, serius, komunikasinya. Walaupun lewat WA kan bisa nanggapin, ya mungkin kadang WA-nya di luar jadwal tetap ditanggapin. Tempat lain belum tentu. Tempat lain. Nah, iya. Hal ini juga yang saya rasakan ingin memberikan lebih lagi dalam pelayanan yang saya mampu gitu kan. Kalau saya bisa, saya bantu gitu. Kenapa? Kalau semua pikirannya sama, kita cepat bergerak majunya gitu. Mungkin itu yang bisa saya ini mungkin belum memuaskan, tapi hal ini intinya membawa saya untuk merubah lagi dalam hal budaya positif. Dan juga terakhir itu tentang ini ya, segitiga restitusi ini, membangun disiplin positif melalui kesalahan. Ya karena manusia itu tempatnya salah ya, tempatnya salah.
Dan kesalahan itu akan terus berlanjut kalau tidak ada yang mengingatkan. Gitu. Ya paling sederhana sajalah buang sampah. Kalau buang sampah itu udah tahu salah dan ngelihat, kadang kita juga diem gitu, kadang diem. Nah, bagaimana tuh kesepakatannya? Ya pastinya harus ada hukuman. Hukuman, pertanyaannya dibuat tidak ininya, apa kesepakatan hukumannya kayak gimana? Itu dan dimarahin juga kayaknya kebal. Dimarahin juga. Wah. Iya, ya nggak apa-apa. Ya, kita kan bertumbuh, kita lebih. Iya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Semoga yang bisa saya sampaikan ini ada pengaruh yang baik. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak, Ibu guru semuanya hadir di tempat ini. Saya tutup diskusi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Dimakan. Mantesan saya nyariin. Oke ya, terima kasih ya. Aduh, silakan saya sambil makan. Udah habis belum? Oh, yuk. Nah. Terima kasih. Terima kasih Bu Andi. Terima kasih Bu Indi. Sama, sukses ya. Lumayan handsome class. Sejarah merah. Dimakan. Sejarah merah, weh. Udah,